kita pengen tadabbur ayat supaya bisa healing perasaan kita yang sedang terluka, healing tentang beban kita. Gimana cara biar kita tuh, kalau bahasa terapis tuh rilis beban, masalah, curhat supaya rilis gitu kan, rilis curhat. Oke, itu salah satu metode. Terus apa metode lain untuk kita rilis atau kita bisa healing dengan ayat-ayat Al-Quran? Tadabbur. Jadi ada tafakkur, ada tadabbur, ada terapi. Islam itu banyak banget hal-hal yang bagus, tapi tidak ada yang lebih indah dan lebih tepat dan lebih efektif daripada terapi dengan tadabbur Al-Quran. Bukan hanya baca, tapi tadabbur Al-Quran. Menghayati, memahami pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran. Makanya ketika Nabi punya masalah, obatnya Al-Quran. Itulah kenapa di dalam Al-Quran Allah menyebutnya wasyifa'un lima fis sudur. Dia itu obat, penyembuh, bahkan bukan obat. Kalau obat itu dawa, kalau syifa penyembuh. Dawa belum tentu sembuh, bisa sembuh bisa enggak. Tapi kalau syifa ya udah pasti sembuh. Maka Allah menyebutkan Al-Quran itu sebagai bukan dawa, tapi disebutkan sebagai syifaun lima fis sudur, obat hati, obat jiwa, obat mental. Walaupun banyak ulama menganggap bahwa dia juga bisa menjadi obat fisik, dan saya percaya itu. Tetapi yang lebih dahsyat lagi adalah dia memang obat mental. Pertanyaannya, bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai syifa, healing? Ayat-ayatnya gimana cara kita mentadabburinya? Semua ayat sama, cuman yang membedakan satu dengan yang lain fadilahnya. Tapi semua sama-sama istimewa. Jadi nggak boleh ada satupun ayat yang kita anggap nggak penting. Alif Lam Mim, apa pentingnya ya? Nun, Qaf, Shad, satu huruf doang. Enggak, biasa aja. Sehingga kita ngerasa membaca ayat itu nggak terlalu istimewa. Sama, satu huruf pun itu istimewa di Al-Quran. Kan kata Nabi satu huruf seperti 10 kebaikan. Jadi kalau kita baca Nun, udah aja, alhamdulillah udah ngaji. 10 kebaikan loh itu. Tapi kalau udah tahu 10 kebaikan, ngapain satu huruf? Udah aja wal qalami wa ma yasturun, lanjut dong. Udah tahu tuh 10 kebaikan cuma satu huruf, sayang banget ya kalau ada waktu. Dan ketika membacanya jangan target saya harus cari waktu yang tepat nih buat baca Quran biar khatam 1 juz. Jangan cari waktu yang tepat, susah. Lama-lama sampai malam akhirnya nggak kebaca. Asal ada waktu baca aja dulu, dapat setengah halaman, dapat 2 baris, dapat 1 baris, pokoknya baca aja dulu. Jadi tadabbur, cara untuk bisa menjadikan Al-Quran sebagai syifa, tadabbur. Bagaimana dulu Nabi, sahabat, orang-orang solih mentadabburi Al-Quran? Yang pertama adalah mereka membaca Al-Quran secara tematik, supaya kita dapat sesuai dengan problem kita, masalah kita, hajat kita. Tematik. Lagi ada masalah apa kita? Karena ayat Al-Quran turun kepada Nabi pun secara tematik, secara kontekstual. Apa yang dialami Nabi, itulah ayatnya. Al-Quran tidak turun sekaligus kepada Nabi, turun sekaligusnya itu di Lauhul Mahfuz. Lalu sampai kepada Nabi berangsur-angsur selama 23 tahun. Kenapa berangsur-angsur, Ustaz? Dan kenapa nggak urut? Turunnya yang pertama adalah Al-Fatihah dan Al-Alaq. Kenapa sekarang Al-Fatihah lalu Al-Baqarah? Kenapa enggak Al-Fatihah, Al-Alaq, kemudian surat apa lagi yang berurutan sesuai dengan urutan turun? Kenapa kok dibalik-balik, kok diacak-acak? Karena Al-Quran turun itu secara tematik, teman-teman. Hikmahnya apa? Hikmahnya karena dia tidak turun untuk sekedar dibaca. Dia turun untuk ditadaburi supaya jadi solusi, petunjuk dalam hidup. Petunjuk apa? Petunjuk terhadap masalah yang lagi dihadapin.